Kalau dari segi kesiapan, industri dan provider seperti rumah sakit, kita sudah memiliki banyak pengalaman dalam menangani 2 wave yang terakhir. Saya rasa kesiapannya itu cukup baik. Pada saat ini memang meskipun ada lonjakan dari jumlah kasus, memang belum terjadi, peningkatan hospitalisasi. Namun, dari segi kesiapan karena kita telah melalui 2 wave, pada tahun 2020 dan 2021, saya rasa, industri, telah memiliki kesiapan yang baik. Oke, tapi kalau kita lihat mungkin dari segi tren investasi dari rumah sakit ataupun juga pelaku, industri di bidang medis begitu ya untuk penanganan COVID-19 juga kan tampaknya sudah mulai dikurangi begitu ya. Nah ini kira-kira seperti apa? Iya, namun, memang, investasi baru, mungkin, yang spesifik terhadap COVID itu, berkurang. Namun kan, alat-alat ini bisa dipakai untuk multi-year. Jadi dengan kata lain, dengan, fasilitas yang ada, tempat tidur, CT scan dan juga untuk, ventilator ini bisa dipakai jika memang terjadi lonjakan kasus yang memerlukan hospitalisasi. Jadi memang, secara spesifik, memang karena dengan menurunnya kasus dan tingkat hospitalisasi, capex yang baru, yang berkaitan khusus dengan COVID itu memang, tidak perlu untuk dilakukan, namun equipment yang ada semenjak dari 2 tahun yang lalu itu masih berfungsi dan operasional dan akan bisa digunakan jika terjadi lonjakan hospitalisasi. Oke, tapi masih terkait dengan, mungkin nilai investasi begitu ya selama masa pandemi ini sebetulnya sudah berapa sih yang digelontorkan begitu untuk penanganan pandemi COVID-19? Mmm, Kita melihatnya itu, tidak spesifik hanya untuk COVID ya, karena, COVID itu sendiri juga sering sekali interaksinya itu menjadi membahayakan jiwa jika, pasien memiliki comorbid. Nah, di tahun 2020 dan 2021 memang terjadi lonjakan dari segi capex atau, cash flow yang kita gunakan untuk investasi, di mana di tahun 2021 itu jumlahnya bagi Hermina itu sekitar 1,3 triliun. Nah, jumlah ini memang besar kalau dibandingkan di tahun-tahun sebelumnya, itu secara rata-rata dari tahun 2018 sampai 2020 tuh angkanya tuh mungkin sekitar 750 miliar. Oleh karena itu memang, banyak sekali investasi telah dilakukan tahun lalu, oleh karena itu jika terjadi lonjakan kasus, kami confident bahwa Hermina akan siap untuk, melayani dan membantu pasien. Oke. Nah, kemudian kita membahas mungkin tantangan juga begitu ya, selain tadi ada ancaman bahwa, diprediksi juga begitu untuk, penyebaran COVID-19 ini juga mungkin akan ada gelombang baru di tanah air, tapi kita ketahui juga bahwa di tahun 2022 ini salah satu tantangan secara keseluruhan begitu ya, secara global, ini adalah terkait dengan inflasi dan ini juga tentu akan berdampak begitu ya kepada berbagai sektor, termasuk adalah industri kesehatan. Nah, dari industri kesehatan sendiri, Anda melihatnya kira-kira apakah memang sudah terjadi kenaikan untuk harga alat kesehatan atau mungkin obat-obatan? Iya, kenaikan ada, apakah menjadi out of control, masih belum ya. Sebabnya kenapa? Sebabnya kalau misalnya dilihat bahwa memang, rupiah sebagai currency dari Republik Indonesia, itu memang cukup kuat. Jadi dengan kata lain, mungkin, terhadap US dollar kelihatannya itu melemah sedikit, tapi sebenarnya terhadap, global major currency yang lain, itu sebenarnya rupiah itu menguat. Dan itu, sangat membantu dari segi, eee eee, pebisnis di Indonesia untuk mengkontrol cost-nya, karena mungkin, cost-nya dalam mata uang lain memang naik, tapi dalam mata uang Indonesia, karena rupiahnya cukup stabil dan kuat, itu cost-nya itu masih bisa di-manage. Memang ini merupakan sesuatu yang kita akan evaluasi terus, kita lihat inflasi itu, mmm, across the board ya. Jadi kalau, dari FMCG, makanan pun kita bisa lihat, dan itu definitely, ditambah dengan kenaikan harga, mmm, bahan bakar, itu kan pasti akan trickle down kepada item-item yang lain.
pada saat ini masih manageable, dengan kata lain supplier pun juga belum menaikkan harga ke Hermina, namun ini merupakan sesuatu yang kita secara fokus terus perhatikan.